Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalam ala Muhammadin sayyidi waladi adnan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mari zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu 'anil jismiyah wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur biqauli alhamdulillah, sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Semoga kita senantiasa mendapatkan tambahan nikmat dari nikmat-nikmat yang kita syukuri ini dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman tentang hubungan antara ketakwaan dan syukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Yang artinya, sungguh Allah benar-benar telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu pada saat itu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Surah Al-Imran ayat 123. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat dengan berbagai ragam dan sifat yang berbeda. Interaksi sosial dalam bermasyarakat adalah keniscayaan agar terwujud kebaikan. Islam mengajarkan batasan dan etika dalam bersosialisasi dan juga berkomunikasi. Jangan sampai keingintahuan kita berubah menjadi ghibah, namimah, atau bahkan fitnah. Jangan sampai komentar kita terhadap kehidupan orang lain justru menyakiti dan menambah dosa bagi kita sendiri. Sudah seharusnya sebagai umat Islam kita selalu menjalankan nilai-nilai yang diajar dalam Islam dan meninggalkan hal-hal yang membawa mudarat bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Yang artinya, di antara keindahan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tak bermanfaat. Riwayat Imam At-Tirmizi. Di antara hal-hal yang bisa membawa mudarat adalah mencampuri urusan orang lain tanpa diminta. Suka campur pada urusan orang lain bisa membawa banyak dampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun orang yang dicampuri urusannya. Di antaranya adalah bisa merusak hubungan sosial, karena orang yang merasa dicampuri urusannya bisa merasa tidak nyaman, tersinggung, atau bahkan marah. Hal ini bisa merusak hubungan pertemanan dan juga kekeluargaan. Campur tangan yang tidak pada tempatnya juga bisa memicu kesalahpahaman atau bahkan pertengkaran. Apalagi jika disertai dengan penilaian, prasangka buruk, atau kritik yang tidak diminta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak mencari kesalahan orang lain
sekaligus menekankan pentingnya introspeksi diri dan fokus pada memperbaiki diri daripada menghakimi dan mencampuri urusan orang lain. Dalam kitab Marah Labib jilid 2 halaman 439, Syekh Nawawi Banten menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan pentingnya menjauhi banyak prasangka buruk dan mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan sikap prasangka yang muncul dalam hati. Mencampuri urusan orang lain juga dilandasi dengan adanya prasangka-prasangka sehingga memunculkan keinginan untuk lebih dalam mengetahuinya. Sikap inilah yang kemungkinan dapat merusak hubungan sosial dan mendatangkan dosa. Kita perlu menyadari bahwa setiap orang mempunyai batas privasi. Mencampuri urusan pribadi bisa melanggar ruang pribadi seseorang dan membuat mereka merasa tidak dihargai. Orang yang suka sering ikut campur urusan orang lain juga bisa dipandang negatif karena dianggap suka gosip, kepo, atau tidak tahu situasi dan kondisi. Sikap ini bisa membuat orang lain menjauh. Alih-alih memperbaiki atau menyelesaikan masalah pribadi, energi kita malah bisa habis karena ikut campur urusan orang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sikap yang identik dengan suka ikut campur urusan orang lain adalah sikap senang mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam tafsir Jami'ul Bayan, Imam At-Tabari menjelaskan makna dari wala tajassasu, yang artinya janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, adalah sebuah larangan keras yang Allah pada perbuat saling mengintip dan mencari aib orang lain. Perbuatan ini dikategorikan sebagai dosa karena menunjukkan sikap tidak hormat dan mencampuri urusan pribadi yang tidak seharusnya. Kata tajassas dalam Al-Hujurat ayat 12 juga bermakna tindakan mencari-cari informasi tersembunyi tentang seseorang, baik dengan cara memata-matainya atau menyelidikinya ataupun mendengarkan pembicaraan mereka secara diam-diam. Tujuannya biasanya untuk mengetahui aib atau kekurangan mereka agar bisa digunakan untuk menjatuhkan atau merendahkan mereka. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa larangan tajassus ini bertujuan untuk menghormati hak privasi setiap individu. Setiap orang berhak untuk menjaga kerahasiaannya dan tidak boleh dipaksa untuk membuka apa yang ingin dirahasiakan. Upaya mencari-cari kesalahan orang lain biasanya berawal dari prasangka buruk dan dapat memicu kesalahpahaman dan perselisihan. Karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita hindari, jauhi dan tinggalkan sikap senang ikut campur urusan orang lain dan mencari-cari kesalahan orang lain. Perlu kita ketahui, jika kita memakai kacamata kebencian dan suudzon pada orang lain, maka kebaikan yang dilakukannya pun akan terlihat buruk di mata kita. Sehingga mari kita pakai kacamata husnudzon dalam memandang orang lain. Insya Allah kebaikan dan kemaslahatan akan tercipta dalam hubungan dan interaksi kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatu innahu wasami'ul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma amara wa antahu amana wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'u bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahu ma'ani khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wardu anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهان وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلد إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.